Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan majelis ini mampu mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan setiap apa yang telah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakannya. Karena ketika ilmu itu tidak dilaksanakan, maka itu akan kembali berbalik menjadi hujjatun alaina, yaitu ilmu tersebut akan menjadi lawan dan musuh kita, bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sudah mengetahuinya tetapi kita tidak melaksanakannya. Maka para ulama itu konsekuensinya ada dua. Yang pertama adalah dia menjadi orang yang paling mulia dengan ilmunya karena beramal. Yang kedua, dia menjadi orang yang paling hina, paling rendah, bahkan al-alimu bi ilmihi la ya'malanna mu'adzabun qabla ubadis sonam. Sebagaimana perkataan para ulama bahwa seorang alim, seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala. Bukan berarti setiap di sini adalah, di depan sini adalah seorang ulama, tetapi seorang ulama itu adalah orang yang sudah mengetahui dalam sesuatu. Panjenengan misalnya telah mengetahui sholat dan hukumnya, maka panjenengan bisa dijuluki alim bis sholah wa arkanihi wa syurutihi. Seorang ulama mengetahui tentang sholat, hukum dan syarat-syaratnya. Kalau misalnya panjenengan tidak melaksanakannya, maka panjenengan juga akan menjadi lawan daripada ilmu yang panjenengan miliki. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapat. Doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, artinya ilmu itu bermanfaat untuk kita. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara tauhid yang kita pelajari itu ada 3 yang dirangkum oleh para ulama. Yang paling terkenal adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Namun yang subhanallah, kita, bagi saya sendiri, begitu menikmati ketika saya mempelajari tentang al-asma wa sifat. Karena sebagaimana al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat, ketika kita tahu nama-nama seseorang, nama seseorang dan sifatnya, maka kita akan mampu bersikap terhadap seseorang
tersebut. Jika seseorang tersebut memiliki nama, juga memiliki sifat-sifat yang baik, maka kita akan sangat senang sekali untuk bermuamalah, bergaul, berteman bersama dengan dirinya. Kalau memang dia sangat baik sekali, maka semakin hari akan semakin merindukan dirinya. Ketika seseorang itu faham betul terhadap asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya dengan baik, maka tidak ada, karena seluruh asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Baik nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Misalnya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak ada kekurangannya. Sifat maha taunya Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ilmu yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Asma dan sifat Allah ini sangat sempurna. Ketika seorang hamba mengetahui hal tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Panjenengan semua kenal istri panjenengan? Ketika kita mengenal istri kita, istri kita adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang sangat baik menurut panjenengan. Hampir dirinya 80% sifatnya itu subhanallah sangat baik sekali. Sopan santunnya, lemah lembutnya, kasih sayangnya, perhatiannya kepada kita, kira-kira yang timbul dalam diri kita ini, kita akan betul-betul muncul sebuah mahabbah, sebuah cinta yang sangat dalam. Ketika muncul sebuah cinta yang sangat dalam, konsekuensinya adalah secara otomatis akan muncul kerinduan. Kerinduan yang sangat dalam ini akan memunculkan dalam diri kita sebuah keinginan untuk selalu bersama dengan sang istri. Karena di mata kita, istri kita adalah istri yang sangat cantik, sifatnya sangat penyayang, sifatnya sangat perhatian, dan yang lain-lainnya dari sifat-sifat baik yang dimiliki oleh istri kita. Muncul kecintaan yang luar biasa sekali. Kita akan senantiasa dan selalu bahagia ketika berada di sampingnya. Kita akan merasa puas, bahkan kita akan mentoleransi sebuah kesalahan-kesalahan yang muncul dari dirinya. Apalagi ini kita ketika seorang hamba mengetahui sifat dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kenapa para nabi ketika kita melihat ibadah-ibadah mereka itu bukan mereka rasakan sebagai sebuah beban yang harus dilaksanakan, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ju'ilatis shalah qurratu ain, dan dijadikan sholat itu adalah permata hatiku. Setiap kali Rasulullah SAW dapat masalah, maka Rasulullah SAW akan lari kepada sholat. Ketika Rasulullah SAW penat, ketika Rasulullah SAW capek, maka apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW? Akan sholat. Ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami bisalah, dengan menggunakan sholat. Coba bayangkan, ya. Hari ini subhanallah, kalau kita membayangkan hadis ini, kadang-kadang kita belum nyampe. Istirahat ya tidur, istirahat ya
nyantai duduk-duduk. Tetapi kita belum sampai pada ya Bilal arihna bisolah, wahai Bilal istirahatkan kami bisolah. Kenapa? Ada apa dengan sholat? Ternyata sholat adalah sebuah komunikasi kebersamaan dengan siapa? Dengan zat yang saya Rasulullah SAW sudah tahu bagaimana asma dan sifat-sifatnya, kesempurnaan asma dan sifat-sifatnya. Ini faedah daripada ma'rifatul asma wa sifat. Bahkan di dalam hadis mungkin sudah disebutkan oleh Ustaz Sofi, inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Man hafidhoha wa amila biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu menghafalnya dan juga mampu mengamalkan asma dan sifat Allah yang 99 itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, para ulama memang surga di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tetapi juga tidak sedikit para ulama ya menerjemahkan bahwa surga juga yang dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul ma'rifatu bil asma was sifat ini, orang-orang yang betul-betul tahu terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat ini, dia ternyata surga itu ada di dalam hatinya. Dia akan merasa menjadi orang yang paling damai, paling tentram, paling ya berhak mendapatkan label daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Karena Allah meniadakan inti daripada kenikmatan surga yang ada di akhirat, itu manusia atau penduduknya itu dua sifat ini tidak ada pada mereka, khauf wal hazan, takut, khawatir ataupun kesedihan, itu tidak ada di surga. Semuanya bermuara pada kenikmatan ini. Nah, orang mukmin yang kenal kepada asma dan sifat Allah, dia akan merasakan surga tersebut di dalam hatinya. Bagaimana dia akan kemudian khawatir kepada kematian sementara dia mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muhyi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kapan seseorang akan mati, kapan seseorang itu dilahirkan atau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeser maupun diakhirkan. Sehingga hatinya tidak terkait dengan apakah dia sakit atau kena musibah, dia kena nikmat mati, kena musibah mati. Kapan mati? Ketika Al-Mumit yang maha mematikan menghendaki. Kapan dia kaya, kapan dia dapat rizki? Ketika Ar-Razzaq menentukan bahwa dia berhak untuk diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu anallah hal mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah termasuk yang paling menenteramkan hati ketika kita mengkajinya. Mudah-mudahan kitab ini dibahas oleh Ustaz Sofi bisa sampai selesai dan kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah dibahas tentang makna Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada intinya ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya dari kata-kata aliha ya'lahu, makhluk yang berhak disembah. Yang berhak disembah itu siapa? Yang memiliki seluruh asma dan sifat Allah, yang maha penyayang, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha pemberi rizki, yang maha mengatur, yang maha. Dialah, karena dia yang maha, maka dialah al-makhluk yang berhak untuk
disembah, sehingga seluruh asma dan sifat Allah itu terkandung dalam nama Allah. Seluruh selain asma dan sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Qadir, itu semuanya cabang daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin insya Allah sudah diterangkan. Sekarang kita menginjak kepada yang nomor kedua, yaitu Ar-Rabb. Yang terkandung di dalam Ar-Rabb adalah maknanya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Al-Khaliq, Al-Khaliq sang maha pencipta. Al-Malik yang maha memiliki. Kalau Al-Malik yang maha merajai, kalau Al-Malik yang maha memiliki. Al-Mudabbir yang maha mengatur. 3 sifat: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dan 3 sifat ini selalu bergandengan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Tidak ada di bumi ini yang keluar dari aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik iradah syar'iyah maupun kauniyah, baik aturan secara alam semesta ataupun aturan-aturan syar'i yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq, dialah Allah satu-satunya sang maha pemberi rizki. Semuanya, suami atau orang yang bekerja, adalah hanya sebab musabab, perantara. Siapa yang memberi rizki? Al-Khaliq, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang kemudian yang memiliki, dan yang memberi rizki masuk di dalamnya adalah Al-Mudabbir. Nah, inilah makna yang dikandung oleh Ar-Rabb. Jami'u khalqihi, Al-Murabbi yang mengatur, yang mendidik, jami'a khalqihi bini'amihi, seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Sampai orang kafir, sampai orang kafir Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat berupa makanan, berupa kesehatan, berupa kehidupan, berupa semuanya. Wa yurabbi awliya'ahu bima yuslihu qulubahum, dan yang mengatur, yang mendidik wali-walinya dengan apa-apa yang bisa memperbaiki hati-hati mereka, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengutus para rasul. Wala yajuzlu itlaqu ismi Rabb ala ghairillah ta'ala, dan tidak boleh memakai nama Ar-Rabb illa kecuali mudhofan, kecuali disandarkan kepada yang lainnya. Contoh begini, kalimat Ar-Rabb itu tidak boleh diperuntukkan kepada siapapun, kecuali ketika Rabb ini dipakai dalam keadaan mudhof. Mudhof itu disandarkan, contohnya misalnya pintu. Ini pintu, ya, pintu. Kalau sudah saya bilang pintu masjid, berarti pintu ini jadi bahasa Arabnya, nahwunya adalah jadi mudhof. Masjid mudhof
ilaih. Berarti pintu ini khusus pintunya masjid, bukan pintunya rumah. Paham ya? Makanya kemudian misalnya Abu Thalib pernah mengatakan, ana Rabbul Ibil, saya Robnya unta. Ini boleh enggak? Boleh, karena sudah menjadi mudhof. Ini mudhof ilaih. Artinya apa di sini? Artinya bukan saya Tuhannya unta, bukan, tetapi saya adalah pemilik unta atau yang selama ini mengembala unta saya. Ini dikatakan kepada Raja Abraha pada saat itu, ana Rabbul Ibil, artinya saya pemilik unta. Nah, ini nama kalimat Rabb. Kalau disendirikan, tidak dimudhofkan, maka tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sendiri maknanya Rabb itu Tuhan yang tadi Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dialah sang pencipta, dialah sang pemilik mutlak, dan dialah sang maha pengatur mutlak di alam semesta ini. Adapun kalau disambungkan, diberikan kepada orang, maka wajib untuk dikasih mudhof ilaih. Jadi dia jadi mudhof. Karabbil usroh. Usroh itu artinya keluarga. Kalau kita tulis Rabbul usroh, Tuhannya keluarga. Jangan begini terjemahkan di Indonesianya, Tuhannya keluarga. Nah, salah. Tetapi kalau kita terjemahkan Rabbul usroh adalah, siapa Rabbul usroh itu? Ya bapak, pemimpin atau kepala rumah tangga. Nah, ini kalimat Rabb di dalam bahasa Arab. Tetapi kalau disebutkan Ar-Rabb saja tanpa diidhofahkan kepada kalimat yang lain, maka itu adalah haknya, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Apa efek daripada kita mengenal Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir? Apa tadi? Sang pencipta. Iya, sang. Yang ketiga, kira-kira ketentraman apa yang kita dapatkan ketika kita mengetahui? Kita mau susah apa coba? Kita di dunia ini mau menderita apa? Apa ada yang keluar dari aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa ada di muka bumi ini yang keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Seluruh apa yang menimpa pada diri kita adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Shinqiti mengatakan, min ayyi syai'in tahzan. Kamu seorang mukmin yang mempercayai Rabb, mau dari apa kamu sedih? Terhadap apa kamu sedih? Kenapa? Karena Al-Khaliq, sang pencipta itu Allah yang menciptakan. Al-Malik, Allah yang memiliki. Apapun yang diambil darimu itu bukan milikmu, tetapi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh ketika misalnya sesuatu yang diambil dari kita, kita ikhlaskan, bukan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ya seseorang, ada malaikat yang
laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke langit melaporkan sebuah keheranan dirinya kepada seorang hamba. Bagaimana sampai malaikat ini heran kepada hamba ini? Nah, ternyata hamba ini ya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan anaknya. Salah satu anaknya meninggal. Nah, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada hambamu yang subhanallah ketika engkau uji ucapannya kok luar biasa sekali. Saya heran, apa yang diucapkan hambaku, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Cuman ini untuk riwayat kepada kita, untuk menjelaskan kepada kita apa yang diucapkan oleh hamba. Maka malaikat menjawab, ya Allah, hambamu mengucapkan ketika engkau uji dengan engkau ambil salah satu anaknya, dia mengatakan alhamdulillah tsumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dia faham betul bahwa Rabbul Alamin, Rabbnya alamin ini yang Maha Al-Khaliq, Al-Malik, yang memiliki anaknya tadi mengatur akan kematian anaknya. Ketika dia faham itu, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepahaman dia terhadap Al-Malik, dialah Allah yang Maha memiliki. Inna lillahi, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali semua. Maka di saat mendengar itu, mendengar jawaban malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, idzan ubnu lahu baitan. Kalau begitu, bangunkan untuknya, hamba yang telah mengucapkan tadi alhamdulillah tsumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebuah kerajaan, rumah yang sangat megah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan beri nama kerajaan itu dengan baital hamdi, rumah pujian. Kenapa? Karena dia dapat musibah pun itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gembira, senang, ridho, ikhlas, bersyukur. Dia nyampe pada derajat tingkat sabar tertinggi, yaitu bersyukur terhadap musibah yang, karena apa? Karena dia faham apa? Bahwa yang menentukan itu adalah Ar-Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apalagi dia faham terhadap setelah itu asma dari sifat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang subhanallah, bentuk pengamalan kita, bentuk pemahaman kita terhadap Ar-Rabb ini yang mampu untuk memasukkan surga di dalam hati kita. Karena kepahaman tadi, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Di dalam Al-Quran, kata-kata Ar-Rabb ini tersebutkan 900 kali. Al-Wurud datang di dalam Al-Quran, warada fil Quran tis'u mi'ati marrah, 900 kali. Nah, PR silakan dicari, baca seluruh Al-Quran. Di antaranya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta semesta alam, pemilik semesta alam, dan pengatur semesta alam.
Sampai di sini bisa dipahami? Ayo. Yang ketiga, Al-Wahidul Ahad. Al-Wahidul Ahad kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah yang Maha Esa. Kalau kita terjemahkan letter lagi adalah yang Maha Satu-satunya. Yang Maha Satu-satunya. Yang Maha Satu-satunya berarti tidak ada yang menyamainya, baik rububiyahnya, baik uluhiyahnya, baik asma dan sifatnya. Makanya ajaran inti daripada Islam itu adalah tauhid, artinya menjadikan Allah satu-satunya di atas segalanya. Dalam hal apa? Baik dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, ataupun dalam hal asma dan sifat-sifatnya. Ini makna daripada Al-Wahidul Ahad, Maha Satu-satunya. Al-Fardu, yang Maha Esa, alladzi lam yazal wahdahu, yang senantiasa Maha Esa, walam yakun ma'ahu akhar, dan tidak ada yang menyamai dirinya seorang pun. Al-munfaridu fi dzatihi, yang Maha Esa dalam zatnya. Maha Esa itu berarti satu-satunya, tidak ada yang menyamai, baik dalam zatnya, wasifatihi, maupun sifat-sifatnya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ilm, maha mengetahui. Innallaha alimun khabir. Manusia juga memiliki sifat ilm, mengetahui. Makanya ada orang berilmu, ada orang tidak berilmu. Tetapi sepinter-pinternya manusia itu tidak memiliki kesempurnaan, mesti ilmunya memiliki kelemahan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang pintar mesti ada yang lebih pintar. Manusia pinternya mungkin banyak yang menyamai, tetapi kepintaran, kemahatauan atau keilmuan manusia tidak sebagaimana kemahatauan atau ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maha ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak ada pergerakan di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wala tasqutu min waraqatin, dan tidak ada daun di muka bumi ini yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin, tidak ada biji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tanah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bahkan di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, maha mendengar semut hitam di atas batu hitam, di tengah kegelapan malam gelap gulita, di posisi yang sangat mendung, petang dedet. Allah maha mendengar suara semut itu, dan Allah maha mengetahui pergerakan semut tersebut. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup itu, tetapi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, Allah sudah mengetahui sejak awal sampai akhir alam semesta ini akan bagaimana, orang ini akan masuk Islam ataupun kafir, semuanya fi kitabim mubin, ada di Lauhul Mahfud. Sudah diperintahkan Allah kepada qalam untuk menulisnya dari awal penciptaan alam semesta sampai hari kiamat kelak.
sempurna ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah yang dinamakan apa? Al-Wahidul Ahad, satu-satunya baik di dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya, wa rububiyatihi wa uluhiyatihi, al-mustahiq lil ibadah wahdah, yang dengannya karena maha satu-satunya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dan itu datangnya dari pribadi saya, dan mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.